Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukron Faisal Azhari dari program Studi Sistem Informasi kelas 0502 tahun 2022. Dan saya di sini akan menjelaskan beberapa hal tentang sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Oke, apa sih sistem informasi itu? Menurut John F. Nash, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, atau teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, serta menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Satu set komponen yang saling terkait bekerja sama untuk mengumpulkan, mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk tujuan memfasilitasi perencanaan, kontrol, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Dan menurut O'Brien 2005, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari people, orang, hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, Computer Network and Data Communication, jaringan komunikasi dan database atau basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan sebagian atau semua tugas yang dimaksudkannya, meskipun tidak semua sistem informasi terkomputerisasi. Dan untuk alasan inilah, istilah sistem informasi biasanya digunakan secara sinonim dengan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Sejarah rumpun, ilmu informatika. Selanjutnya, sejarah rumpun ilmu informatika. Sebelum tahun 1990, sejarah rumpun ilmu informatika terbagi menjadi tiga, yaitu ada hardware, software, dan bisnis. Hardware terdiri dari teknik elektro, lalu ada teknik komputer, selanjutnya software yang terdiri dari ilmu komputer, dan bisnis sendiri yang terdiri dari sistem informasi. Lalu setelah tahun 1990, terbagi menjadi tiga juga, namun ada hardware, software, dan organizational need. Hardware yang terdiri dari teknik elektro dan teknik komputer, lalu ada software yang terdiri dari ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak, lalu organizational need yang terdiri dari teknologi informasi dan sistem informasi. Klasifikasi rumpun, ilmu informatika dan komputer. Selanjutnya ada klasifikasi rumpun ilmu informatika dan komputer. Yang pertama ada sistem komputer yang terfokus pada rekayasa perangkat keras atau hardware. Lalu ada ilmu komputer yang terfokus pada teori komputasi dan algoritma. Lalu selanjutnya ada sistem informasi yang terfokus pada integrasi solusi teknologi informasi dengan proses bisnis. Selanjutnya ada teknologi informasi yang terfokus pada aspek teknologi sebagai nilai tambah. Lalu ada rekayasa perangkat lunak yang terfokus pada perancangan dan pengembangan perangkat lunak atau software. Belajar apa saja di jurusan sistem informasi? Apa aja sih yang kita pelajari di jurusan sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang cara membuat serta mengoperasikan perangkat lunak atau keras untuk berinteraksi dengan data. Sistem informasi juga mencakup pengumpulan, penyaringan, dan pendistribusian data. Kok kedengarannya kayak IT atau programming ya? Nah, ngebahas tentang sistem informasi berarti kita juga ngebahas tentang ilmu komputer. Namun sistem informasi itu nggak sama dengan teknik informatika. Justru di jurusan sistem informasi kita belajar tak hanya ilmu komputer tapi juga bisnis dan ekonomi manajemen. Lalu ada beberapa mata kuliah yang akan kita pelajari di jurusan sistem informasi seperti ada sistem enterprise, ada pengenalan sistem informasi, ada perencanaan sumber daya perusahaan, ada manajemen proyek teknologi, ada bahasa pemrograman, algoritma, ada sistem dan teknologi informasi, lalu ada banyak lagi. Nah, kelihatan kan kalau mata kuliah sistem informasi itu mencakup programming dan bisnis.
Dan pastinya masih banyak mata kuliah sistem informasi yang lain yang akan kita pelajari selama kuliah di jurusan ini. Perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Terus ada perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Sistem informasi adalah ilmu yang mempelajari berbagai konsep teori dan strategi penerapan sistem informasi dalam organisasi, terutama dalam kaitannya dengan proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan data, informasi atau knowledge di seluruh tatanan dan ruang lingkup organisasi. Sistem informasi lebih untuk menganalisa kebutuhan akan sistem dari suatu perusahaan dan merancang sistem yang sesuai kebutuhan dan tujuan untuk perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa selain belajar teknik pemrograman, dalam jurusan sistem informasi juga mempelajari proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Dalam peranan di perusahaan, sistem informasi menjadi jembatan yang menghubungkan antara programmer dan para manajemen dalam perancangan sistem. Sistem informasi akan menganalisa kebutuhan akan sistem dari para manajemen di perusahaan, kemudian akan menerjemahkannya menjadi suatu user requirement untuk diserahkan kepada bagian programmer untuk membangun sistem tersebut. Sehingga dalam perusahaan terkadang lulusan sistem informasi memiliki jabatan yang lebih tinggi dari jurusan teknik informasi. Jabatan yang biasa dapat diambil dalam perusahaan oleh lulusan informasi adalah Chief Information Officer atau CIO. Ini adalah jabatan tertinggi yang dapat dicapai oleh lulusan sistem informasi atau sistem analis yang bekerja sebagai penghubung antara user dan programmer yang menentukan spesifikasi dan kebutuhan dari sistem baru, atau juga bisa menjadi web designer yang merancang sebuah website. Prospek kerja di jurusan sistem informasi. Selanjutnya ada prospek kerja di jurusan sistem informasi. Berkat ilmu tentang sistem informasi yang dipelajari, lulusan sistem informasi punya kemampuan untuk mendesain sistem yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan, proses, dan bisnis perusahaan atau klien. Dengan kata lain, lulusan sistem informasi memiliki kemampuan untuk memahami sistem teknologi informasi yang diinginkan oleh perusahaan atau klien. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan atau klien tersebut, maka lulusan sistem informasi mengembangkan perangkat yang dibutuhkan. Dan pastinya prospek di jurusan sistem informasi ini masih banyak dan luas banget. Di antaranya itu kita bisa menjadi sistem analis, bisa jadi software engineer, bisa jadi IT konsultan, bisa jadi database administrator juga, dan masih banyak lagi. Mengapa masuk di jurusan sistem informasi IT Telkom Surabaya? Lalu mengapa saya masuk di jurusan sistem informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya? Karena Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan institut yang berdiri di bawah naungan Telkom, dan Institut Teknologi Telkom sendiri berbeda dengan universitas swasta lainnya karena di sini kita difokuskan pada jurusan-jurusan yang berhubungan dengan ilmu komputer, dan sistem informasi merupakan salah satu jurusan yang berhubungan dengan ilmu komputer yang juga mengandung banyak ilmu tentang manajemen dan bisnis. Institut Teknologi Telkom sendiri juga berbeda karena memiliki prospek kerja yang lebih luas karena pendidikan ilmu komputer yang terintegritas secara baik dan juga dalam naungan Telkom yang pastinya menjadi jawaban akan perkembangan globalisasi yang akan terus membutuhkan talenta-talenta dengan kecakapan dalam bidang IT. Juga kota Surabaya adalah kota impian saya untuk menempuh jenjang perkuliahan. Mungkin cukup segini dulu untuk penjelasan saya terkait dengan sistem informasi. See you next time dengan penjelasan dari sistem informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I could take you up in boom boom boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.